sosok perempuan. Mulutnya menyaringi lebar segini. Aku lihat di belakang sana gede banget. Di tengah sebuah desa berdiri 3 bangunan megah yang terbengkalai hingga menyita perhatian warga setempat maupun dari berbagai tempat. Bangunan yang sudah mangkrak hampir 9 tahun ini rencananya menjadi gedung Islamic Center, tepatnya di desa Sri Mahi, Kecamatan Tambun Utara. Tadinya sawah, persawahan perkebunan gitu, warga, tapi diuruk. Sayangnya bangunan yang sangat ditunggu warga ini harus terhenti pembangunannya sejak tahun 2012 karena adanya indikasi kasus penyelewengan dana. Kini bangunan yang pengerjaannya mulai dari tahun 2008 silam ini mirisnya dijadikan tempat bagi sebagian remaja melakukan hal yang tidak pantas dan berbau asusila. Iya, kalau siang bayang anak mana nongkrong, gak ada pacaran. Kayak model anak-anak kampung juga nongkrong atau anak sekolahan kampung sini juga gitu suka buat nongkrong gitu. Hingga disinyalir sebagai sarang berbagai macam makhluk tak kasat mata. Mulai dari sosok penampakan perempuan berselendang putih yang terlihat terbang di siang hari saat sedang pengerjaan gedung yang mengakibatkan peristiwa malapetaka bagi pekerja. Iya, ada yang terbang selendang putih gitu. Pas di belakang situ langsung ambruk itunya. Dulu kan kanopinya ambruk waktu mau dibangun. Sosok perempuan berkebaya merah serta sosok hitam besar tayal menjadi satu dari ribuan makhluk gaib yang menjadikan gedung yang lama terbengkalai ini sebagai sarang ideal mereka. Jangankan malam ya, siang juga suka banyak yang suka lihat. Ya terutama sih paling sering sih perempuan yang dilihat. Suka hadir sih yang suka dilihat yang pakai kebaya merah itu. Iya, kata tukang, tapi saya mah nggak tahu. Tukang kan mau makan. Dia nanya saya, "Bu, tadi ibu di dalam?" gitu. Kata saya, "Bukan." gitu. Tadi ada ibu-ibu tuh nanya saya pakai baju kebaya warna merah, kata dia gitu. Namun anehnya banyaknya cerita mistis yang tertuang di tempat ini menjadi primadona bagi sebagian pecinta konten misteri. Untuk merasakan eksistensi dari mereka yang tak kasat mata. Atau hanya sekedar menguji keberanian saja meski tak sedikit yang harus mengalami gangguan hingga kesurupan. Iya, orang konten tuh masuk kemari, baru masuk aja udah kesurupan gitu. Akankah penelusuran kami malam ini menguak sebuah cerita baru di balik hal lumrah akan keangkeran tempat ini? Ini nih Ruth, gedung bekas Islamic Center yang terbengkalai sudah 11 tahun. Sebenarnya ini gedung belum pernah digunakan sih, jadi ini proyek yang mangkrak. Mangkraknya sih katanya ada masalah internal, ada satu dan lain hal. Tapi juga, wow anginnya. Aduh, kayak seakan-akan kita disambut deh Ruth. Ini kita belum selesai ngomong loh. Belum selesai ngomong, baru bahas yang ada di dalam kayak langsung anginnya tuh datang. Ini kayak waktu kita di episode C4. Ini angin bukan sembarang angin. Ya memang angin itu salah satu fenomena alam. Tapi anginnya itu ada sesuatu energi di antara angin-angin ini. Jadi ada yang lewat tadi. Di antara kita. Oke. Tapi aman gak sih Ruth? Soalnya kan gedungnya kan agak tua-tua gitu. Udah tua, lapuk gitu. Ya paling kita harus hati-hati aja karena takutnya ada puing-puing jatuh. Ya, tim. Diperhatikan langkahnya, hati-hati ya, kita masuk ke dalam sekarang. Seakan tak diizinkan masuk, awal penelusuran kami sudah menemukan sebuah keanehan.
baik fenomena angin yang berhembus kencang hingga sebuah suara yang dirasakan oleh Rudi. Kenapa, Ruth? Ada sesuatu di sana. Rudi? Rudi. Emang boleh masuk ke situ, Ruth? Rudi, berani. Kak. Wow. Tadi ada yang lari. Saya pengen tahu. Ada sesosok makhluk yang punya kisah menarik tadi di sana. Oke. Bisa Cuma nggak? dia lari cepat sekali. Saya refleks tadi. Dia punya kisah yang menarik, jadi saya langsung ngejar dia. Itu spontan aja. Oke, kita lanjut. Kita masuknya dari sana aja ya. Kami pun mulai memasuki area dalam gedung. Dan tak memerlukan waktu lama, Rudi menemukan sebuah fakta mengejutkan. Kenapa? Ada sosok di sini. Di pohon ini? Di sini. Kamu siapa? Kenapa kamu di sini? Ini ada sosok anak kecil. Dia tingginya segini. Matanya itu, dia laki-laki, matanya itu berdarah, bolong matanya. Korban pembunuhan? Dia itu sekeluarga diteror sama orang, Iya. sekelompok orang, kemudian mayatnya itu dibuang di sini. Dan masih belum ditemukan. Rudi kemana? Mulai hujan. Rudi lagi pegang tanah. Ruth, kok tiba-tiba langsung petir terus hujan kayak gini sih, Ruth? Kita kok kayak nggak disambut dengan baik sih? Saya ada energi dendam, kekerasan, pembantaian di sini. Jadi sebelum gedung ini ada, ini tempat pembuangan mayat. Ini karena udah gerimis, kita masuk aja ya. Iya. Biar lebih enak jelasinnya. Mau nggak mau kita masuk, oke. Rudi, maksud kamu tempat pembuangan mayat gimana? Jadi ada dulu sekali sebelum ada tempat ini, di sini ada rawa-rawa. Rawa-rawa ini dulunya adalah tempat banyak orang-orang dibantai dibuang ke sini. Pada suatu hari ketika tempat ini dibangun, makhluk-makhluk di sini tidak mengizinkan orang-orang membangun bangunan di sini. Dan yang terjadi, mereka mengganggu para pekerja. Buat tiang panjang di atas pakai kren, kebetulan dia tukang nanggapin. Di saat dia lagi di atas, itu tiba-tiba kren dol, jatuh. Begitu jatuh dia kaget, bukannya berarti pekerja itu kena ketimpa tiang panjang, bukan. Dia karena kaget, shock, dibawa ke rumah sakit belum sampai di rumah sakit meninggal. Sebentar. Seolah menjadi sarang makhluk astral, Rudi kembali berlari menuju sebuah tempat yang cukup jangkau. Rudi, kamu ngapain? Ada yang duduk di sini. Siapa dia? Sosoknya perempuan berbaju putih, hidungnya panjang, hidungnya panjang segini. Wajahnya tua, tapi badannya nggak setua mukanya. Dia penunggu di sini sudah lama sekali. Dia salah satu penunggu yang tua, paling tua di sini. Tapi dia pasif, dia nggak mengganggu. Dia tidak mengganggu. Dia bilang dia nggak mengganggu. Dia cuma menempati tempat ini, bersantai, nggak mau ikut campur. Oke. Kalau dia penunggu yang paling tua, apakah dia juga paling kuat di sini dan bisa dibilang kayak mengatur yang ada di tempat ini? Dia tersinggung. Kamu bilang apakah dia itu terkuat dan... Mohon maaf, saya nggak tahu. Jadi gini, menurut dia ini
jin yang baik gitu, nggak mau ikut campur, nggak mau perang, nggak mau melukai. Jadi dia tersinggung tadi waktu ditanya. Aku bilang maaf. Ri, mohon maaf. Dia bilang ada beberapa sosok yang memang mengganggu di sini. Maksudnya? Mengganggu para pekerja, mengganggu orang-orang yang datang ke sini dan orang-orang yang di sekitar sini. Oh iya, sosok yang seperti apa itu? Ada, dia bilang, sosok perempuan. Dia bajunya serba putih dan berselendang putih. Pada waktu itu hari Jumat setengah 12. Kata mandornya, udah istirahat setengah 12. Itu gedung bangunan yang sudah rapi. Dari sono putih. Habis rubuh semua itu, kesabet gaun itu. Yaudah kita tinggalkan dia. Iya. Bilang terima kasih, Ruth. Oke. Dia nggak ramah. Oke. Masuk ke dalam. Ada sesuatu yang menarik lagi di sana. Kak. Wow. Lorongnya benar-benar gelap banget. Ada di sana ada bercak darah. Kayak ada orang lewat sini. Kita ke sana, kita mungkin akan mendapat petunjuk lagi. Penelusuran pun kami lanjutkan dengan melewati beberapa ruangan kosong yang terbengkalai. Mayat. Gimana? Mayat pernah ditumpuk di dekat sini, area sini. Kenapa Ruth dibuang di sini? Kenapa ya? Kenapa tempat ini gitu? Dulu tempatnya rawa-rawa, jadi memang ketika zaman dulu sekali belum teknologi belum terlalu berkembang, jadi kan nggak bisa sulit mencari pelaku kriminal, pelaku pembunuhan dan sebagainya. Iya sih, benar. Jadi zaman dulu itu orang mungkin lebih mudah membunuh dan menyembunyikan mayat, membuang mayat. Kalau dulunya sini sawah. Sawah diuruk, sawah. Tapi di saat pengurukan itu banyak tulang-tulang belulang itu. Kata nenek-nenek yang di depan, katanya ada sesosok perempuan berselendang putih yang depan ada Bui. Sangat. Depan ada Bui. Sangat. Depan ada Bui. Dengar nggak? Ada yang lewat tadi. Tadi barusan aku ngomong langsung, aku nyebut perempuan berselendang putih langsung gerak dia di belakang. Dengar nggak? Pada denger kan? Rudi kembali mengejar sosok yang mencoba mengalihkan perhatian kami Kita coba naik. dengan suara langkah kaki. Rudi. Kenapa? Ada apa? Bentar, ini kita dihadang sama sosok besar, tinggi besar, dan perutnya tinggi sampai ke bawah lantai. Di situ, oh serem banget. Begitu saya keluar dari gedung mau ngambil air, ada orang gede tinggi besar. Rambutnya pun seperti sapu ijuk, semuanya serba hitam semua. Dia ini mencelakakan beberapa orang-orang yang di sini, yang lagi kerja membangun tempat ini. Sampai digangguin, membuat rusuh tuh berarti sampai ada korban gitu, Ruth. Betul. Tapi ini sesuai sama apa kata warga sih? Kamu dengar suara pintu nggak? Ini nggak ada orang di atas. Sebentar ini sumpah. kita harus usir dia dulu ya, karena kita nggak bisa. Nanti Lewat. takutnya lewat dia kita demam. Oh iya, boleh. Ini sekarang Rudy lagi coba komunikasi. Ruth, hati-hati dengan makhluk besar yang Teman-teman ada di jangan ikut saya. Ini takutnya nanti jadi penyakit. Oke, aku mencoba mendekati Rudy pelan-pelan. Katanya kita nggak boleh deket-deket karena ditakutkan nanti bakalan ada hal-hal yang nggak diinginkan. Boleh minta air, tim. Air. Rudi pun mencoba mengusir makhluk yang berada di tangga agar penelusuran ini bisa dilanjutkan.
Oke. Dia udah mundur, udah pergi dari sini. Boleh. Ayo. Penelusuran pun kami lanjutkan di area lantai 2, di mana Rudi terus mencoba menguak makhluk astral lainnya. Bikin aku kelilipan. Apa? Ini ada sesuatu muncul di sini. Tiba-tiba. Siapa? 1, 2, 3, 8. Ada 16 korban di sini. Di lantai ini? Beberapa di antara mereka nggak ada kepalanya. Oh, Rudi, anginnya makin kencang kamu bahas kayak gitu. Ini angin Rudi. semakin kencang. Oke. Maaf ya, Maaf kita ya. datang ke sini baik-baik. Bukan buat ganggu, bukan buat... Wow, langsung Ini petirnya anginnya kencang makin banget. kencang sekali. Kita datang sini, kami datang sini buat baik-baik aja. Cuma penelusuran, cuma berbagi cerita dengan teman-teman, dengan sesama manusia lain. Ya. Semoga kalian tenang di sana ya. Rudi, gimana kalau lebih baik kita berdoa buat mereka biar mereka tenang? Apakah mereka suka itu? Memperbolehkan? Ya, kita doakan aja. Oke, kita semua doa bareng-bareng yuk. Untuk semua korban yang ada di sini. Kami pun mencoba memanjatkan doa agar penelusuran bisa berjalan lancar tanpa gangguan yang berat. Rudi, tadi kamu sempat bahas kalau ada beberapa makhluk gaib yang pengen merasukin kru kita. Sebenarnya itu udah pernah kejadian sih. Warga sekitar sempat ada yang cerita ke aku juga kalau ada banyak yang sempat kerasukan, Ruth. Bahkan sempat ada yang kerasukan masal. Mau menjelang maghrib, kan kata saya udah istirahat dulu karena mau menjelang maghrib, ternyata kan tidak dihiraukan. Waktu itu anak SMA Tambun mau pelulusan, mau bikin video apa gitu ya, itu sebutnya kesurupan massal. Karena memang jumlah mereka banyak sekali dan mereka rata-rata itu pingin ngomong sesuatu. Terus juga ada yang cuma mengganggu sifatnya. Mereka banyak sekali ini. Jadi kenapa bisa kerasukan massal ya itu? Karena terlalu banyak yang ada di sini. Betul, Jadi harus hati-hati ya. harus hati-hati. Oke. Area yang lembab serta angin yang berhembus kencang membuat penelusuran kami semakin mencekam. Untuk masuk ke satu demi satu ruangan yang kosong terbengkalai di Tadi bangunan gedung kita ini. bahaskan tentang banyaknya korban-korban pembantaian di sini. Gimana sih perasaan mereka, Ruth? Ada penyesalan nggak? Ada kesedihan nggak? Ada pesan-pesan yang tadi kamu bilang ingin disampaikan? How do they feel? Mereka memang sedih, ada dendam juga. Dan kemudian ada pesan, beberapa dari mereka ada yang terbunuh sekeluarga. Ada juga yang terpisah dari keluarga, diculik dan sebagainya. Macam-macam di sini. Dan ada tiba-tiba ada kepala terbang di situ tadi. Ini kepala siapa ini? Rudi? Kepala siapa? Rudi! Hilang dia. Hilang, habis ditanya langsung hilang. Ini salah satu korban yang dipenggal kepalanya. Dan Banget sih, kepalanya Ruth, yang terbang korbannya di sini. dipenggal gitu. Nggak ada kepalanya. Kepalanya terpisah dari badannya gitu. Iya. Jadi ada dibacok pakai semacam golok gitu. Dengan sekali tebasan itu kepalanya putus. Ini hawanya juga semakin Iya, semakin nggak enak ya. nggak enak, semakin Aku pekat. juga ngerasain itu. Oke. Sebentar, ini ada yang ngintip. Apa ini, Ruth? Ada 4 perempuan duduk di atas. Di sana ada 4 perempuan. Mereka bajunya putih. Itu yang sosok tadi, Ruth, bukan? Bukan, ini beda lagi. Ada 4 perempuan sosoknya putih, baju putih.
Tapi di mana yang tadi kita lihat yang selendang putih itu? Coba saya ingin berkomunikasi dengan mereka. Mungkin mereka tahu di mana si selendang putih itu. Oke. Kita kasih Rudi waktu untuk berkomunikasi dengan mereka, untuk mencari tahu di mana sosok perempuan berselendang putih itu tadi. Jadi perempuan-perempuan ini juga sebenarnya mereka mengakui kalau mereka juga pengganggu di sini. Oh ya. Dan yang sosok yang berselendang putih itu adalah pemimpinnya mereka. Jadi itu yang paling kuat di sini. Di mana si selendang putih itu? Entah sosok yang berselendang putih Rudi, ataukah sosok lain yang hadir. Rudi segera mengejar untuk menguak cerita di baliknya. Tadi ada yang ngintip di sini. seperti apa? Oh my god, di sana juga masih ada gedung lagi. Besar juga. Dia udah hilang. Oke, ini yang sosok si perempuan berselendang putih tadi ini. Seakan tak ingin dikuak, angin pun berhembus kencang saat Rudi semakin dalam menguak sosok tersebut. Dia Di di sana. sebelah sana, itu ada sesuatu ngeliat kita dari jauh. Itu ada sosok besar sekali badannya. Matanya merah nyala dan dia lagi ngamatin kita di sini. Gak apa-apa, Ruth, biarin aja. Dia tetap itu salah satu penjaga di sana. di sana. Ternyata di sana ada gedung juga ya, Ruth, yang besar ya. Iya. Oke, Rudi, kita lanjut lagi mencari sosok yang tadi yuk. Kita lanjut lagi mencari sosok yang tadi yuk. Saya merasa sepertinya si selendang putih itu ada di sekitar sini. Dan ini sangat dekat sekali dia sekarang. Sini. Rudi, kamu mau ngapain? Saya coba panggil dia. Saya penasaran sama dia. Kenapa dia kok jahat? Kenapa kok dia selalu menampakkan diri ke orang-orang? Dia di sini sekarang. Nah, ini dia. Rudi ada suara. Ini dia ini. Dia di sini sekarang. Aku harus kemana ini, Rudi? Rudi, nggak berani ke situ. Dia nggak suka. Dia bilang dia nggak suka. Ini daerah kekuasaan dia. Dibangun tempat ini. Dia nggak suka. Itu yang pesan yang pengen dia sampaikan. Yang pertama, dia nggak suka tempat ini dibangun. Jadi dia berusaha menggagalkan gimana caranya jangan sampai tempat ini dibangun. Yang kedua, dia memang sengaja bikin orang-orang nggak betah di sini. Dan dia nggak suka ada perbuatan asusila di sini. Karena menurut dia, ini kan tempatnya dia. Jadi jangan sembarangan kayak menganggap ini rumah sendiri. Dan dia bilang, maksudnya ada gitu manusia yang berani melakukan itu ya, Ruth, di sini? Banyak. Banyak. Ternyata manusia juga bisa lebih kejam ya daripada mereka. Rudi, ada pesan yang ingin dia sampaikan nggak, Ruth, ke manusia? Sebentar. Dia marah, dia tersinggung karena kita banyak tanya. Oh, oke, mohon maaf kalau kita banyak tanya. Dia bilang, kalau mau ke sini, bawa sesajen persembahan untuk dia. Apa itu? Dia suka bunga kuning dan bunga putih. Oke. Pokoknya bunga yang warnanya itu.
Dia hilang. Dia hilang. Dia pergi. Oke. Baik, jadi sebenarnya kurang lebih kita sudah dapat konklusi di jawabannya, Ruth. Kenapa dia suka mengganggu manusia? Karena ini tempat tinggal dia. Dan dia adalah sesosok makhluk gaib yang mungkin nggak suka dengan perbuatan-perbuatan manusia yang nggak baik yang dilakukan di sini. Salah satunya adalah perbuatan asusila. Betul. Dan dia juga akan melakukan segala cara supaya manusia ngerasa nggak nyaman ada di sini. betul. Dan dia juga kayak tersinggung. Kan ini kan tempat dia, tapi manusia itu berbuat sesuatu kayak di rumah sendiri gitu. Kita ke ngerasain gedung apa? satu lagi. Ke gedung yang satu lagi. Ya. Tapi ini hujan dan lebat banget, Ruth. Bisa dilihat kan? Tak puas hanya menelusuri satu gedung, kami pun lanjut mengunjungi bangunan gedung kedua yang katanya tak kalah angker dan mistis. Hingga tak jauh berbeda dengan gedung sebelumnya yang area sekitarnya saja sudah dipenuhi semak belukar. Apa itu? Sebentar. Laki-laki itu dia nggak suka dengan kedatangan kita. Seluruh badan itu hitam. Dia pakai baju, bajunya itu dia hitam juga bajunya. Bajunya itu kayak baju kemeja. Terus kemudian dia pakai celana. Celananya itu dia kayak celana bahan, celana panjang bahan. Dia semuanya hitam. Gimana, Ruth ya? Di situ. Siapa dia, Ruth? Oke. Sini coba. Dekat ada apa? Ada apa? Coba kamu rasakan dia. Dia mendekat, dia semakin mendekat ini. Saya menjabat tangan dia. Memes juga. Oke, dia mau pegang tangan Memes. Kamu mau bilang apa? Dia pegang tangan Memes tadi. Rasanya apa? Merinding. Oh, maksudnya gini. Dia ngelihat kita ini laki-laki dan perempuan. Dia pikir kita datang ke sini mau berasusila. Oke, ini salah paham. Loh, Hilang? dia hilang. Kemana kira-kira perginya? Seolah tak ingin lebih dalam dikuak, sosok serba hitam pun pergi Dia hilang. meninggalkan kami dengan ribuan tanya. Ayo kita jalan ke arah sana. Ada suara di atas. Ada suara seperti gemuruh, seperti orang jalan. Di atas. Budi. Wow. Ada sosok perempuan. Dia pakai kebaya merah. Saya setiap pulang dari main di sana, ada perempuan sini pakai kebaya merah. Jalan dari sana, masuk kemari. Budi gelap banget di situ. Sebentar ya. Ini saya mau cek dulu. Dia akan nyerang kita atau enggak? Boleh. Jangan ikutin saya. Nih Rudy lagi coba bernegosiasi, berkomunikasi dengan perempuan berkebaya merah itu. Dia ini memang marah dengan kedatangan kita. Oke, tenang. Oke. Boleh ngikutin dia nggak ya? Oke. Ayo, boleh naik ke atas. Oke. Assalamualaikum. Rudy lagi coba berkomunikasi. Dia bilang dia sudah lama di sini. Dia sudah lama di sini. Dia penunggu di sini berarti. Kamu kenal sama yang putih tadi, selendang putih?
mereka ini saling bentrok. Si merah dan si putih ini saling bentrok. Jadi masing-masing mempertahankan wilayahnya. Iya. Tapi kadangkala si putih itu datang ke sini. Dia mau menaklukkan wilayah ini. Tapi ini milik dia, jadi dia juga berusaha melawan gitu ya. mana dia hilang? Rut, kok hilang lagi, Rut? Kemana Rut ya? Dia hilang. Dia juga salah satu yang bikin onar, bikin banyak penyakit. Jadi gini, pas manusia itu datang ke sini dan dia langsung menghantam si manusia tersebut, memang manusia itu, orang itu nggak merasa apa-apa, tapi ada energi yang bertubuhkan dengan energi di tubuh dia, dan akhirnya keseimbangan energi di tubuh orang itu terganggu, yang menyebabkan akhirnya timbullah sakit demam. Oh, jadi begitu. Ya, semacam pantangan ya Ruth ya kalau datang ke tempat-tempat seperti ini. Ya memang kita siapapun datang ke tempat angker itu kalau memang nggak perlu banget jangan, karena memang nanti dikhawatirkan banyak penyakit di sini. Entah itu penyakit karena kotor, debu, atau karena perbuatan makhluk halus. Kamu dengar apa Ruth? Ada suara dengusan, kayak seperti orang di sebelah sana. Sana. Ada suara orang mendengus. Kami pun semakin mendekat ke sumber suara yang mengalihkan perhatian kami. Ini ada sosok lagi. Ada seperti orang tinggi besar, warnanya putih. Maksudnya dia kulitnya sangat putih. Pucat Dan, gitu? Iya, pucat. Dan ini dia tinggi sekali. Ada 2 di sini. Pelan-pelan. Masuk nih. Wow. Banyak reruntuhan atap gitu ya. Ini ada 2 di sini. Ini kepalanya. Yang pertama di sini, yang kedua di sebelah sana. Jadi Ada 2. Ada 2. Ini adalah penunggu yang lama, penunggu yang sudah lama di sini. Mereka ini berdua ini jalan ke tengah-tengah. Itu tengah-tengah apa sih? Kok semacam kayak ada panggung gitu ya? Itu panggung ya? Oh, ini mungkin semacam aula. Jadi di sini biasanya ada digelar seperti acara gitu kan. Nanti Iya, pemain pemirsa audiens itu duduk di sana. Di sana. Ya, di sini nanti ada semacam pidato, pengumuman dan sebagainya. Oke, lanjut Ruth yang tadi. Mereka jalan ke tengah. Mereka jalan ke tengah, kemudian bertukar posisi ke sini. Kemudian bertukar lagi. Itu semacam kayak orang jaga ya Ruth ya? Ini penjaga juga. Cuma bentuknya itu aneh sekali memang. Dia Maksudnya? ramping, tinggi, kurus, Ya. dan kulitnya sangat putih di sini. Ini memang sosoknya itu aneh banget, bikin saya nggak nyaman gitu kan. Iya. Nggak apa-apa Ruth. Oke, Oke. kayaknya cukup jelas kalau ada penjaga-penjaga di sini. Nah Ruth, dari semua tempat yang sudah kita telusurin malam ini, yang bisa paling baik buat titik uji berani? Di sini bagus, punya energi dan aktivitas yang padat. Di sini tuh di Di sini di tengah panggung ini di ya? tengah panggung ini. Di sini juga spot yang bagus. Jadi menurut saya di sini aja. Oke. Oke, sekarang kamu bisa buka penutup mata kamu. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan sahabat uji berani. Halo, siapa namanya?
Siapa? Mega. Mega. Mega, umur kamu berapa? 24. 24 tahun. Kamu bekerja atau seorang mahasiswa? Kerja. Bekerja. Mega, apa motivasi kamu ikutan uji berani malam ini? Pengen tahu aja di sini kan angker. Oh, jadi sebelumnya kamu sudah tahu kalau tempat ini Tahu. angker? Sering lewat sini juga, sering main juga dekat rumah temen sini. Oh, begitu. Mega, di sini kamu akan berdiam diri dan kamu harus mendeskripsikan apapun yang kamu lihat, kamu dengar, dan kamu rasakan ke depan kamera yang ada di depan kamu. Kemudian kamu sudah siapkan, ini ada lilin, Iya. menjadi sumber penerangan kamu yang tidak boleh dipindahkan ya. Iya. Lilin itu cuma boleh ada di situ, ada korek apinya kalau nanti lilinnya mati. Dan ini ada lonceng. Lonceng ini kamu bunyikan kalau kamu sudah menyerah. Nanti kalau kamu bunyikan lonceng ini, kita akan segera langsung menjemput kamu ke sini. Dan di sini ada batas-batas yang kamu nggak boleh lewatin. Di sana ada kamera. Kami akan mengawasi kamu dari ruang kontrol, jadi kamu diharapkan jangan melewati batas tersebut karena dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mega, kamu sudah yakin dan siap ikutan uji berani malam ini? Siap. Oke, kalau gitu kita bisa tinggal diam. Mega, selamat beruji berani. Di sini dia masih tenang sih yang aku lihat. Mungkin karena dia sudah pernah lalu lalang lewat sini ya, Ruth. Jadi dia tuh udah tahu lah ini medan perang uji beraninya kira-kira seperti apa. Siapa tahu udah pernah masuk sini pas siang hari sebelumnya. Kayaknya sih dia belum pernah ke sini, belum pernah sampai masuk. Cuma dia kenapa tenang? Dia tuh belum merasain sesuatu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada kayak suara lemparan batu. Iya. Dan dia mulai drop, Dia mulai drop. mulai panik. Iya, kelihatan sih dari raut mukanya dia. Tapi dia kayak bisa kembali tenang gitu ya. Bagus nih peserta. Dia nggak begitu tenang sekarang sejak tadi ada benda jatuh. Allahu Akbar. Ketakutan itu disebabkan karena bunyi-bunyi. Tapi dia belum merasa atau melihat sesuatu. Aduh, jangan jauh-jauh dari situ. Suara apa tuh? Kenapa? Bukan karena dia merasakan energi di sekitar dia. Karena dia nggak seberapa sensitif kali ya. Ya, jadi sugesti dia itulah yang bikin dia merinding. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini suara genteng jatuh. Dia langsung kaget. Ada suara nafas lagi. Wow, Ruth, jelas banget, Ruth. Wow, Ruth, jelas banget, Ruth. Suara apaan? Gitu. Kayak manggil. Iya, kayak suara nafas. Barat. Barat. Apa?
sendiri yang lihat sesuatu deh, tapi dia nggak mau cerita. Ih, itu kayak ada suara deh. Ih, bunyi apa itu? Allahu Akbar. Allah, ya Allah. Ada suara tangisan cewek. Masuk nggak Ada dia? cewek nangis. Ya Allah, lindungilah aku. Ya Allah. Apaan? Aduh, ya Allah. Apaan? Aduh, ya Allah. Apaan? Aduh, ya Allah. Aku denger kayak Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ada suara benda jatuh lagi. lagi. Tadi kita jemput dia. Kenapa tuh? Dia hampir aja jatuh deh. Oke, Ruth, ini dia udah cukup lama tuh berdiam diri di situ. Dan menurut aku, dia udah berani. Ruth, dia benar-benar nggak menyerah sampai sekarang. Dan dia juga udah mulai ngerasain gangguan-gangguan makhluk gaib yang ada di sana kok. Cuman memang dia kurang bisa mendeskripsikan apa yang dia lihat dan dia rasa. Jadi mendingan kita langsung aja ke sana, kita jemput dia dan tanya-tanya dia di sana. Ayo. Yuk. Apaan ya? Halo, kamu sampai sekarang, sampai kami jemput, benar-benar tidak menyerah dan tidak membunyikan lonceng. Berarti itu tandanya kamu bisa membuktikan ke kita semua bahwa kamu berani dan berhasil melakukan uji berani malam hari ini. Sekarang Mega, aku pengen tanya apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasain, dan apa yang kamu dengar. Karena dari tadi aku minta kamu untuk mendeskripsikan, tapi kamu tidak ngomong apa-apa sama sekali. Karena awal takut ya kayak jadi cuma bisa bacaan aja. Ya, apa? Coba diceritakan. Suara cewek, Bisa agak keras ngomongnya? suara cewek. Ada suara cewek. Iya. Apa Terus, kayak gimana? keras sih suaranya. Iya, seperti apa suaranya? Kayak ketawa kayak gitu, Kak. Tahu? Iya. Dari mana? Dari arah sana. Pojok kiri. Pojok kiri. Ya, di Dari situ suara terus. perempuan ketawa. Di situ Iya, terus. Dari iya. kapan ya? Aku dari audio dan control room nggak dengar suara perempuan tertawa. Bukan perempuan aja, Kak. Cowok juga sama. Apa suara ketawa? Berarti kayak rame gitu. Enggak, kayak orang suara kayak gitu kayaknya deh. Kayak ketawanya, kayak suaranya keras banget gitu. Itu di sebelah mana? Sama kayak di situ Semua deh. di kiri semua. Iya. Iya. Terus kemudian kamu ngerasain apa lagi? Saya juga sempat lihat putih di situ lewat dari Lewat. Iya, dari tadi. Lewatnya tuh kayak gimana? Kayak sekilas kayak gitu deh.
cepat terbang-terbang Iya, gitu. Iya. Tapi nggak ada antas sih ngeliatnya, cuman agak sekilas gitu Kak. Kayak gimana bentuknya? Rambutnya panjang kayaknya. Oke, terus? Ya, mukanya ya gitu, nggak ada mukanya. Oke, terus apalagi deskripsikan lebih detail lagi? Udah kayaknya segitu Kak. Segitu Saking takutnya, ya udah saya nggak bisa Nggak ngeliat. bisa lihat. Udah. Selain itu kamu ngerasain apa lagi di sini? Baunya nyengat banget. Baunya nyengat Iya, nggak kuat. Oke, kalau gitu. Mega, sekarang kami akan bawa kamu ke depan, ke tempat yang lebih aman supaya kamu bisa istirahat dan menenangkan diri. Oke, pemirsa, ikutin terus penelusuran kita ke tempat-tempat yang pastinya bakalan bikin kalian semua deg-degan. Hanya di GTV.